Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Barasa, NPM 2140007, semester 2, Prodi PGSD kelas D. Pada video kali ini saya akan membuat video presentasi yang berjudul mengkaji materi pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum terbaru. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yang mana itu merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis jenjang pendidikan, baik itu SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA. Tujuan dan pola kehidupan suatu negara banyak ditemukan oleh sistem kurikulum yang digunakan. Kurikulum ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan, khususnya di Indonesia. Kurikulum disusun oleh pemerintah yang di dalamnya terdapat rencana belajar atau tahapan belajar yang didesain untuk siswa, yang mana dengan adanya kurikulum tersebut diharapkan dapat mewujudkan generasi yang kreatif, inovatif, dan menjadi pribadi yang diharapkan dapat mewujudkan segala sesuatu. Dan berikutnya, pembahasan selanjutnya yaitu konsep kurikulum 2013 atau kurikulum yang terbaru. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelajari atau pelari, dan kur yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi Yunani, dan dari bahasa Prancis. Jarak yang harus ditempuh tersebut kemudian diubah menjadi program sekolah. Semua orang course terlibat di dalamnya. Program tersebut berisi mata pelajaran atau course yang harus ditempuh pada setiap peserta didik. Sedangkan secara terminologi, kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan memperoleh ijazah, berarti ia telah memiliki kemampuan untuk menguasai seluruh mata pelajaran. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan yang berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun. Ada beberapa kompetensi dalam kurikulum terbaru ini. Yang pertama, isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI. Kelas dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau kognitif dan psikomotor. Yang kedua, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema kelas SD atau MI dan untuk pelajaran di kelas tertentu SMP atau yang lainnya. Kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Dan yang kelima yaitu kompetensi inti menjadi unsur organisator atau kompetensi dasar, yaitu sesuai KD yang proses pembelajaran dikembangkan
untuk mencapai kompetensi dan kompetensi inti. Dan yang keenam, kompetensi dasar, yaitu dikembangkan atau didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforced, dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan organisasi horizontal dan vertikal. Selanjutnya nomor 7, yaitu tentang silabus, dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk suatu tema. Dan yang terakhir nomor 8, rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang mata pelajaran dan kemudian pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Pertama, pengertian pengetahuan sosial, yaitu ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari yang telah diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan. Yang kedua itu pengorganisasian isi materi IPS. Pengorganisasian pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri atau self-learning, sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Dan adapun cara pengorganisasian IPS, yaitu yang pertama itu seperti subjek kurikulum. Subjek kurikulum ini berarti materi atau isi mata pelajaran yang disusun secara logis dan sistematis dari suatu disiplin ilmu tertentu. Yang kedua itu correlated kurikulum, yaitu pengorganisasian materi atau isi pelajaran secara correlated kurikulum berarti sebuah pembahasan tentang suatu pokok bahasan dihubungkan dengan pokok bahasan lainnya. Pengorganisasian materi atau isi pelajaran secara broad-based kurikulum berarti materi atau isi mata pelajaran disusun secara kombinasi dan berbagai disiplin ilmu tertentu yang biasanya disajikan secara mandiri pada kedua jenis pengorganisasian. Yang ketiga itu tujuan dari PS bagi peserta didik. Tujuan dari PS ini yaitu untuk mengembangkan sikap yang baik. Artinya, dengan belajar IPS, anak memiliki kemampuan menyelidiki untuk menemukan ide-ide konsep baru sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu pendekatan saintifik pada kurikulum. Pendekatan saintifikasi ini merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator, atau pendekatan saintifikasi ini bersisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Kurikulum terbaru ini adalah kurikulum yang terintegrasi. Maksud dari integrasi ini adalah sebuah kurikulum yang mengintegrasikan skill dem, konsep dan topik baik dalam bentuk within, single-singleness, arusfefrar, discipliness, and which and cross lemmer. Yang selanjutnya dengan kata lain bahwa kurikulum terbaru ini merupakan yang terpadu sebagai suatu konsep, dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik.
Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.